Masih ngomongin soal pernikahan, sudah ada calon mempelai wanita yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya. Asik. Nikah. Udah 90% semua udah beres lah ya, tinggal 10% lain-lain lah. Iya. Tapi mempelai prianya mana? Undang ke sini juga dong, Desta? Nggak ada, kebetulan mempelai prianya masih dikosongin namanya. Jadi dekat hari tinggal diisi namanya siapa ya. Udah ada mempelainya ya? Udah dong. Oh, udah ada yang sudah dipacari selama 5 tahun. 5 tahun. Masuk ke 6 sih. Oh iya. Apa yang paling ribet apa yang ngurusin kawinan? Kita sih udah tahu ya, gue 2005 waktu itu mungkin ribetnya beda sama yang tahun sekarang. Gue juga udah lama, kebetulan 2013. Baru ke tahun lalu? Iya, saya baru juga. 2013. 2013. Dia pakai WO lagi. Oh iya. Enggak, saya nggak WO, enak saya datang kok. Enggak, bukan workout. Pakai wedding organizer. Oh iya, biar semuanya Ngurusin beres. sendiri. WO juga. Oh, WO juga. Tapi apa yang ribet? Waktu. Karena kan aku sama Arda kan beda. Maksudnya dalam arti kerjaan kita kan maksudnya nggak tetap Sama-sama gitu. anak band. Sama-sama anak band gitu kan. Jadi untuk nemuin waktu yang pas untuk ketemu dengan vendor ini itu yang agak susah. Disempetin dulu lah, kan sekali seumur hidup. Nggak tahu ya. Amin ya Allah. Sekali seumur hidup. Contoh dong. Nikah sekali seumur hidup ya. Iya. Kita menentang namanya poligami dan poliandri. Ya benar. Benar. Iya. Proses yang menentang itu. Gue jadi ingat kemarin dia diramal kemarin. Iya, diramal pakai ampas kopi. Saya dibilang katanya bakal nikah lagi. Mana saya nonton bareng bini saya lagi. Kan ngamuk dia. Tapi emang mau kan? Saya? Iya. Apa? Nggak tahu. Ya enggak lah, enggak. Kita akan undang langsung calon mempelai prianya, tapi kita akan tes. Kita akan undangnya dengan suatu hal yang unik. Ya. Kita pengen Tantri ini menebak kira-kira calon mempelai prianya ini di kotak yang mana? Iya. Dari 3 kandidat. Pasti kalau namanya mempelai udah mau nikah, udah hafal banget dong ya kan? Belum dong, kan kalau sudah menikah baru hafal banget. Iya, tapi kan maksudnya ini yang terlihat kok, nggak yang tersembunyi. Yang terlihat. Kalau yang tersembunyi belum boleh. Oh, iya. Ya. Tapi masanya 5 tahun gitu nggak tahu sih. 5 tahun tahu loh tangannya. Tangan tahu, tangan. Kaki tahu. Kaki kepala. tahu. Kaki tahu. Kaki insya Allah. Ah. Nah, ini yang kita mau tes ya. Oke. Di dalam kotak ini ada 3 laki-laki ya. Saya Nggak boleh Silakan. milih semua ya. Enggak, pengennya. Oh, maruk banget Tantri. Saya di sini. Situ Jangan aja. Vincent. Oke. Nih kita lihat, jadi di balik bilik ini telah ada 3 pria yang kelihatan bawah kakinya saja. Dari ketiga pria tersebut nanti Tantri boleh satu permintaan. Ku beri 1 kesempatan untuk Tantri, silakan minta ketiga pria ini melakukan apa? Mungkin jinjit atau garuk-garuk pakai kaki atau kakinya angkat 1, bebas, tapi hanya 1 kesempatan untuk Tantri. Oke. Siap ya? Oke. Silakan. Langsung kita lihat dari layar. Ini kaki-kakinya. Sekilas nampak sama ya. Kaki A, Kaki B. Waduh. kaki B, Masa warna kulitnya nggak apal? Oh, iya. kaki C. Oke. Nah, coba disuruh dulu A, B, apa? dan C. Disuruh Aku apa dulu? mau nyuruh. Pilih ya antara ABC itu kan? Nyuruh. Semuanya Oke. bareng. Di mana di antara kalian bertiga kaki mana yang bisa peace? Hah? Kaki Bisa pis. pis. Oh, berarti semuanya harus pis gitu ya? Peace. Silakan, 3-3-nya kakinya pis. Jempol dan telunjuk. Oke. Silakan pria B, kaki B pis. Ya, Yang A. kaki pria A pis. Iya. Oke. Mereka Ya. nggak bisa, cuman kalau metal bisa mereka dicoba metal. Ya, Tantri silakan. Di kotak manakah Arda berada? Di kotak A dan C itu nggak mungkin. Saya pilih yang B. Yakin? Yakin. Kenapa? Apa yang membuat? Karena jempolnya itu menggoda. Jempol. Tapi ini kan ada 3 ya kan. Mungkin kita buka dulu yang nggak ditebak ya. Iya. Ya, jadi 1 persatu. Iya, kan? oke. Kita Apakah lihat. C. Langsung. Sreset. Ya, bukan kan? Ini dia. Loh, bukannya dia calon kamu ya? Bukan. bukan ya? Bukan. Kalau ini calonnya pria lain. B dan A. Langsung kita buka B-nya aja berarti. Iya, boleh. Ya, kita buka B. Apakah betul? Kita lihat kotak B. Isinya adalah... Iya, betul sekali. Ada. Langsung dibuka aja? Iya. Jangan. Ini nggak pakai celana, atasnya udah kebuka. Ya, silakan. Nah, ini dia ya. Wah. Sebegitu
Hafalnya ya. Sebegitu hafalnya, sebegitu cintanya. Coba, sorry gue liat jempolnya dulu. Oke, ngomongin balik lagi ke rencana pernikahan. Tadi Arda, susah di jadwal. Ini nggak sopan banget ya sambil Gak pakai apa-apa, foto gak apa-apa. Nggak ya. Orang kita bikin permainan mereka, sendiri. mereka baik kok. Susah di jadwal, bener. Dibilang susah sih, nggak susah-susah banget sih. Cuman memang kendalanya memang warna waktu sih. Naf masih jalan ya? Alhamdulillah ya. Iya, kotak juga lagi jalan. Terus ya jadi kita sih nggak bikin ribet. Maksudnya begini, apa yang bisa kita kerjakan masing-masing kita kerjakan masing-masing. Jadi nggak harus ketemu. Memang bagusnya memang ketemunya bareng sih. Cuman karena memang kondisi yang memang nggak memungkinkan, misalkan aku yang bisa, dia yang bisa, ya kita handle masing-masing. Ada yang harus bareng nggak bener-bener berdua? Ada lah. Pasti Apa? ada. Ngurusin apa? Ngurusin makanan. Makanan harus berdua, bareng-bareng bener. Makanan. Karena tesnya beda ya. Tesnya beda. Kalau yang ribet lagi pasti soal tamu kan yang bakal diundang siapa. sih. Keluarga cowok berapa, keluarga cewek berapa. Sebenarnya ya kan? kalau itu kita fleksibel berapa-berapanya. Cuman karena kita nggak ngundang banyak sebenarnya, hanya 500 undangan. Jadi kan dikit dong. Dikit. Jadi bener-bener ya bukan berarti kita nggak mau ngundang, tapi memang kita kemampuan kita hanya segitu. Itu karena kan menikah itu kan sebenarnya hanya sebagai ajang merayakan kalau kita sudah menikah gitu kan. Kalau misalnya memang ada beberapa orang yang belum kita undang, berarti bukan karena kita memang tidak mau mengundang, tapi memang kita kuatnya ya segitu. Nah, ya intinya minta Karena doanya ya. kehidupan itu masih ada lagi setelah itu. Ini bagus sekali nih, bagus untuk pasangan-pasangan yang mau menikah juga yang paling penting adalah itu. Konsep outdoor, indoor. Karena kita sebenarnya seneng banget dengan jalan ya. Kita memang seneng jalan-jalan gitu. Kalau kita misalkan lagi konser di daerah itu kita nggak cuma diem di hotel, kadang kita memang Suka kuliner. suka kuliner, suka jalan-jalan. Jadi Sorry, maksudnya jalan-jalan nggak diam di hotel? Enggak, maksudnya suka kuliner. Ya, jadi kita jalan-jalan ngambil berdua doang maksudnya, gimana? Bukan, jadi suka kuliner. Jadi kita ambil kuliner jalanan itu. Jebak aja, jangan pernyataannya sendiri ya kan. Kita kalau jalan-jalannya sama-sama kita nggak suka diam di hotel. Iya. Suka jalan-jalan. bukan, bandnya beda. Jadi dia di kota lain. Oke. Iya kan? Jadi Oh, nggak nyambung obrolan apa sih sebenarnya nggak nyambung. nah, jadi kita memang seneng ngambil konsep-konsep itu. Jadi memang kita suka Traveling jadi lah ya. traveling. Jadi akhirnya memang kita aplikasikan di konsep. Lu nggak ada pernikahan. konsep-konsep secara anak-anak band dua-duanya, vokalis dua-duanya Ya, dengan... Justru kita mau bikin suasana orang-orang datang itu bukan melihat kita yang biasanya yang mereka lihat. Gitu. Karena yang biasa mereka lihat kan kayak di TV segala macam acara manggung, ya udah biasa gitu manggung ngerok segala macam. Ini enggak. Jadi ketika masuk masih Bukan ada tantri nuansa. kotak lagi di situ. Tantri bulat berarti ya. Yang kawin ini. Iya, kawin. benar. Bulat kan. Jadi konsepnya adalah traveling ya. Bukan itu sebenarnya. Jadi kuliner, Yap. masakan apa jajanan khas dari yang pernah kita temuin di Indonesia, kita ajak Apa yang paling untuk unik? sebenarnya standar sih, kayak tahu gejrot, terus abis itu makanan-makanan anak kecil yang kayak Ayam-ayaman. apa namanya? Gulali yang Gulali, gede. gulali Oh, yang ada. dibikin, gulali yang dibikin, terus abis itu Yang abangnya harus kue Abangnya ragi. kadang-kadang habis kopi itu sedikit. makanya. Itu. Nikmatnya di situ. Nikmatnya di situ. Itu unik ya, beda daripada yang lain dong. Ya kan? nggak tahu ya. Sebenarnya kalau dipikirin beda dari yang lain atau enggak, kita nggak tahu. Cuman pengen sesuatu yang memang kita suka jajan. Ya. Itu sih poinnya, kita suka Ini jajan. kita ada info juga, siapa tahu memberikan inspirasi atau referensi buat acara kalian nanti mumpung masih ada waktu. Silakan. Aduh, ini ada brides. Beautiful Ada Bride. Beautiful Ini bride. Beautiful Bride akan memberikan info-info pernikahan-pernikahan unik yang tidak kalah serunya dengan pernikahan Fitri Tropika dan Toge ya. Silakan Beautiful Bride. Wow. Beautiful Bride. Nggak pernah sih pakai gituan. Kemarin nikahnya juga nikah siri. Pakai kebaya, Pak. Lu nikah di bawah tangan sih kemarin. Oke. Ya. Saya Beautiful Bride Hasti akan memberikan informasi yang sangat luar biasa. Ini tentang pernikahan paling fantastis. Yang pertama adalah, mungkin nggak sefantastis pernikahan saya ya. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan dengan bungee jumping. Setelah mengucapkan ikrar sehidup semati di hadapan pendeta, pasangan Sandra Ens dan juga Jaron Kibers memutuskan untuk melakukan bungee jumping. Prosesi pernikahan yang digelar pada tahun 2008 ini dihadiri oleh teman dan keluarga dekat mereka dan dilakukan pada ketinggian 40 meter di atas permukaan tanah. Jadi mereka menikah dengan bungee jumping. Unik ya? Oke, berikutnya ada juga pernikahan di pusat perbelanjaan. Seorang wanita bernama Lisa Satayut memutuskan untuk menggelar pernikahannya di sebuah pusat perbelanjaan. Lisa yang menikah dengan Drew Ellis ini memilih lorong
penjualan sepatu ukuran 8 sebagai tempat mereka mengikat janji suci. Nah, pernikahan mereka pun sukses menarik perhatian para pengunjung. Pernikahan di lorong perbelanjaan. Ada ide? Mungkin Tantri mau? Enggak. Di pasar induk aja. Coba di Becek-becek ya. lorong-lorong sayuran gitu. Berikutnya saya akan bicara soal pernikahan termahal. Pernikahan termahal adalah pernikahan pasangan ala negeri dongeng, yaitu Pangeran William dan juga Kate Middleton yang digelar pada 29 April 2011 lalu. Ditaksir menghabiskan dana sebesar 34 juta dolar Amerika. Pernikahan yang disiarkan di seluruh dunia ini dihadiri oleh 1.900 tamu undangan. That's a royal wedding. Itu kayak pernikahan saya. Oh. Pernikahan saya juga, kan itu undangan 1.900. Waktu itu, Kalau Beautiful Bride itu berapa ngundang? awal itu tuh ngundang saya 10.000. Tapi yang datang 100. Berarti nggak disukai ya, tamunya nggak suka sama situ ya? Kayaknya ya. Iya. Sekarang ada juga pasangan yang menikah di gravitasi 0. Pasangan Erin Finnegan dan juga Noah Fulmore asal New York, Amerika Serikat itu berhasil menjadi pasangan pertama di dunia yang menggelar upacara pernikahan pada gravitasi 0. Mereka menggelar acara sakral tersebut di pesawat G-Force One yang ruangan dalamnya memiliki gravitasi 0. Dengan melayang-layang keduanya mengucapkan janji sehidup semati yang juga disaksikan oleh sejumlah tamu undangan. Itulah beberapa informasi dari saya, Hesti Beautiful Bride, memberikan informasi tentang pernikahan unik di dunia. Terima kasih Beautiful Bride. Oke, berarti kalian gak ada niatan buat bikin suatu hal yang unik di pernikahan kalian ya? Kayak mungkin ada mic besar kah atau panggungnya kayak panggung yang Yang biasa berhubungan dengan kalian? profesi Iya, tentunya. jadi Nggak ada nggak sama ada. sekali ya? Kalau berhubungan dengan profesi nggak ada. Cuman kita bikin pesta rakyat. Pesta Jadi rakyat. biasanya kan kalau orang Jawa itu kan gebyoknya belakangnya. Ya. Kalau kita bikin kayak rumah, bener-bener rumah rakyat gitu. Jadi yang dari kayu lah, dari apa ya. Bayangannya sih memang ya, ada fotonya tapi nanti ya.